Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk hadis yang ke-305. Qala al-imam al-hafiz al-munziri nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini. Imam al-Munziri meriwayatkan dengan sanadnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmunya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abdullah ibni Amr. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Diangkat menjadi gubernur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dialah gubernur pertama di Mesir. Makanya masjid yang paling tua di Afrika Utara, Masjid Amr bin As di Kairo. Imam Syafi'i mengajar di situ dulu. Panjang umur, sehat badan, nanti kita jalan-jalan ke masjid tertua, Masjid Amr bin As, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi Amr bin As ini punya anak. Namanya Abdullah bin Amr bin As. Jarak anak dengan ayah ini, nama anaknya Abdullah. Nama ayahnya Amr bin As. Jarak anak dengan ayah ini 11 tahun. Siapa di antara bapak di sini yang jarak dia dengan anaknya 11 tahun? Apa maknanya? Apa maknanya? Bahwa mereka waktu itu nikahnya cepat. Saya termasuk yang terlambat nikah. Pulang dari Maroko umur sudah 31 tahun. Maka saya anjurkan adik-adik yang muda-muda cepat kalian nikah. Kalau bisa pagi khitan, sore itu nikah langsung. Dulu, ini cerita dulu ya. Waktu saya aliyah di Air Molek, Indragiri Hulu. Itu penerimaan besar-besaran pegawai BKKBN. Masih ingat? Ada duit limper, 5 perak, gambar ayah sama ibu pegang 2 anak. Cukup 2 anak saja. KB, keluarga berencana. Itu tahun 90-an. Sekarang tahun 2025, rupanya kita kekurangan penduduk. Cina 1,5 miliar. India 1,5 miliar. Bertarung Cina dengan India. Mereka di atas kita. Tempat kita masih banyak tanah kosong. Ketakutan. Padahal dulu katanya Indonesia sudah terlalu banyak masyarakatnya. Rupanya kita kekurangan masyarakat. Jadi bapak-bapak, tambahlah anak banyak-banyak. Bapak siap? Belum tentu kalau ibu tak siap. Makanya kata Nabi, tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan al-walud yang subur. Supaya banyak umat Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita banyak ramai macam India, macam Cina. Tak perlu kita datang ke Israel. Cukup kita pasang pipa dari sini, kencing kita bersama. Tenggelam Israel. Apalagi kencing dari tempat kita ini. Ustadz ini ngomongnya kok kasar sekali. Begitulah kasarnya kita terhadap orang-orang yang punya kekuasaan tapi tak mau menolong Palestina. Pakai air kencing aja cukup. Kencing dari Indonesia ini, tak usah pakai peluru, tak usah pakai meriam, tak usah pakai bom atom, pakai kencing, mati Benyamin Netanyahu. Kenapa? Karena air dari sini tuh jengkol, potai, sambal belacan. Kalau tak bisa menolong pakai duit, pakai senjata, paling tidak doa. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Jadi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kalau menyebut nama sahabat Nabi jangan lupa radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq
itu berarti masjid ini orang ahlus sunnah. Karena kalau dia diam, Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar bin Khattab, diam, itu berarti Syiah. Syiah tidak mau menyebut radhiyallahu an. Biasanya di masjid ahlus sunnah itu ditulis di mimbar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di dalam khutbah disebut waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Biasanya di depan tulis. Masjid kita ini ada tulisan Abu Bakar, Umar. Tak ada. Jangan masjid Syiah. Radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda. Apa hadis yang disampaikan Ustaz Somad itu tadi? Hadisnya dari kitab At-Targhib wa Tarhib. Siapa penulisnya? Al-Hafiz Al-Munziri. Siapa periwayat hadis yang disampaikannya subuh tadi? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Apa bunyi hadisnya? Ini bunyi hadis. Bagi yang mencatat, catat. Yang tak mencatat, enggak apa-apa. Karena ini bisa ditonton ulang di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, share, and comment. As-siyamu, puasa. Wal Qur'anu, Quran. Puasa dan Quran. Yashfa'ani lil abdi, bisa mengasih syafaat nanti hari kiamat. Seandainya ibu meninggal. Ustaz Somad ini pas giliran meninggal pasti ibu-ibu. Oke kalau gitu kita balik. Seandainya bapak meninggal. Ibu setuju? Seandainya bapak meninggal. Ibu bisa nolong atau tidak? Tak bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tak ada yang bisa menolong. Jangan terlalu akrab berkawan. Kita mati, kawan makan ayam. Mati kita pagi ini, 3 malam lagi makan ayam. Malam kedua bubur kacang hijau. Saya bukan mau merusak hubungan bapak ibu. Mau sadar bahwa kita tak ada yang bisa menolong. Tapi kata Nabi ada yang bisa menolong. Siapa yang bisa menolong? Yang pertama as-siyam. Itulah mengapa tiap bulan itu ada siyam. Bulan Ramadan siyam. Bulan Syawal puasa 6 hari. Siapa yang puasa 6 hari mengganti qadha yang tinggal kemarin. Ibu kemarin ada tinggal 7 hari bulan Ramadan tak bisa puasa. Diganti di bulan Syawal ini. Otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal. Ustaz Somad ini kalau giliran puasa tinggal ibu-ibu dibilangnya. Ya karena ibu tinggal 7 hari. Rupanya lakinya tinggal 17 hari. Bapak, kalau bapak niat puasa qadha hari ini, saya niat puasa qadha hari ini. 7 hari, 6 hari. Dapat pahala puasa sunat Syawal. Ini Ustaz Somad ini dapat dari mana ini? Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Siapa nama ulamanya? Nama ulamanya Syekh Atiyah Soqor. Al-Azhar Mesir. Dia mengambil dari kitab mana? Dia mengambil dari Imam Mazhab Syafi'i namanya Imam Zakaria Al-Ansari. Maka niatnya puasa qadha, jangan puasa sunat. Kalau puasa sunat, qadha tak lunas. Tapi kalau puasa qadha, lunas. Ustadz hari ini puasa? Tidak. Udah masuk ubi rambat 1 tadi di belakang. Kami diajak Pak Haji Syekh Mursyid Naqsabandiyah makan gado-gado di belakang. Sarapan Pak Ustadz. Saya bilang saya takut Pak. Kenapa? Takutnya nanti kita baru 1 suap udah dipanggil protokol. Betul. Untung tak kami makan gado-gado. Tapi cemas pula saya. Selesai acara nanti tiba-tiba langsung pergi.
Rupanya udah diambil orang duluan. Kalau rezeki tak kemana, insya Allah. Betul. Kenapa ke situ pula ceritanya? Habis bulan Syawal, masuk bulan Zulqa'dah. Ada lagi puasa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan haram. Silakan puasa 1 bulan. Dalilnya mana? Dalilnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah di bulan-bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang tak boleh puasa tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Karena banyak daging. Jangan sampai puasa. Sedang melimpah daging. Sampai kulkas pun tak bisa tertutup. Asal ditutup menyimpak kaki kambing. 4 hari itu namanya hari nahar. 10 itu hari nahar. Nahar itu artinya menyembelih. Nahar artinya menyembelih. Nama laki saya nahar pak, menyembelih berarti. Kalau pakai ha, nahar itu menyembelih. Tapi kalau pakai ha, nahar artinya sungai. Jadi laki saya itu sungai lah Pak Ustaz. Nahar. Kalau pakai alif, nahar artinya siang. Jadi bahasa Arab ini kaya dengan makna. Terus habis bulan Muharram nanti, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. 6 bulan ini masih ada puasa. Ada. Kata Nabi jangan banyak-banyak. 3 hari aja. 13, 14, 15. Sama macam puasa sebulan. Mana dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beramal 1 dibalas 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. Kalau puasa 3 hari kecil lah Pak Ustaz. Aku lebih sanggup dari 3 hari. 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau 8 hari kecil lah Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud 15. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Itu apa tadi itu Pak Ustaz? Itu namanya puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Laki saya tuh Pak Ustadz sembahyang Nabi Daud. Sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Tak ada. Itu tak ada. Itu pasti bisa dijamin 100% salah dengar. Makanya kalau pengajian itu 2 prinsipnya. Kalau mengaji, mengaji. Kalau tidur, tidur. Jangan mengaji tidur-tidur ayam. Bapak Ibu kalau mau tidur, tidurlah. Ada puasa yang lebih banyak lagi. Ada yang melaksanakan puasanya Sayyidatuna Aisyah istri Nabi. Dia setelah Nabi meninggal, suami tak ada, anak tak ada. Dia melaksanakan puasa namanya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setiap hari sampai meninggal. Jadi 3, 8, 15, 30. Misalnya ibu, suami tak ada, anak tak ada, sebatang kara, mau puasa tiap hari, bagus. Tapi bapak puasa tiap hari, jangan. Karena bapak bekerja mencari nafkah. Kalau bapak puasa tiap hari, bini bapak mengamuk. Jadi puasa bisa menolong pada hari kiamat. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin itu bisa menolong kita nanti pada hari kiamat. Oke. Berikutnya apa lagi yang bisa menolong? Keluar pula surat-surat cek nih. Pertanyaan jamaah. Nanti pun sampai jam 6.15 kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. 6.15 kumpulkan pertanyaan. Habis itu kita jawab. 6.30 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti 6.30 Bapak Ibu semua sholat. Pas Bapak Ibu sholat, disitulah saya pulang. Yang kedua yang bisa menolong itu adalah Al-Quran.
Mudah-mudahan Ramadan kemarin khatam. Amin. Ini masjid apa namanya? As-Salam. Masjid Salam. Masjid As-Salam ini banyak sekali Quran. Tapi kalau saya tengok dari susunannya nampaknya nggak dibaca ini Quran. Jangan suuzon Pak Ustaz. Ini Quran ini dibaca. Cuman karena mau acara pengajian Ustaz Somad kami susun rapi semalam. Tak boleh kita suuzon. Jadi membaca Quran yang paling afdal dikhatamkan. Makanya kita kalau selesai kemarin khatam Quran dari wadduha, la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha wal laili idza saja sampai habis. Habis itu lanjut ke Al-Fatihah, lanjut ke Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Kenapa setiap khatam Quran sampai wa ulaika humul muflihun? Supaya jangan berhenti pada Ramadan. Dilanjutkan lagi mengkhatamkan Al-Qur'an. Rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Baca Quran bukan dapat syafaat, dilaknat. Kenapa dilaknat? Panjang, pendek, idgham, gunnah, qalqalah, ikhfa. Tak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tak pernah salah membaca Quran. Kenapa? Karena memang tak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah daripada tak pernah salah karena tak pernah baca Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat, pertolongan pada orang yang membacanya. Saya tengok ada lampu merah di depan mall SKA. Saya bawa mobil. Sampai di mall, datang polisi. Prit! Tidak menyemprit saya, menyemprit ada orang bawa motor. Apa yang pertama dilakukan orang yang kena tangkap itu? Mengambil handphone, langsung menelpon keluarganya, entah polisi, entah tentara, entah kepala dinas, entah pak camat, entah pejabat, entah RT, minta syafaat. Kan itu yang pertama dilakukan kan? Kalau ada orang tertangkap, itu yang pertama dilakukan. Ustadz kok tahu? Aku pun begitu juga. Mau cepat-cepat ceramah, saya bawa motor, mau cepat-cepat. Pas di depan hotel apa namanya, muka Purna MTQ, lewat sedikit kiri. Oh, belok, datang polisi. Prit gitu ya. Langsung saya keluarkan handphone. Pas istri Pak Rusli Zainal menelpon. Ibu Septina. Ustadz di mana kata dia? Langsung saya kasih ke polisi itu. Kok Pak kata saya. Pergilah kata dia. Itu namanya syafaat. Kata mak saya. Mak saya setiap mau puasa membuat kenduri di Tanjung Balai Asahan. Aku mat kata almarhumah ini. Asal mau balik ke Tanjung Balai Asahan ke Silau, susahlah hatiku. Kenapa mak? Asal lewat perbatasan Riau ini di Bagan Batu, asal lewat langsung razia. Razia. Lama saya berpikir, gimana lah caranya supaya mak ini tak kena razia ya. Saya cetakkan foto sebesar ini. Foto saya sama Pak Tito, Kapolri. Nah mak, coba bawa. Coba, nanti asal ada polisi razia tunjukkan. Balik dari ziarah tu saya, macam mana mak? Bebas kata dia. Itulah agak-agaknya syafaat itu begitu. Kan payah saya menjelaskan syafaat kan. Jadi kalau awak mati nanti, kan banyak razia aja. Razia pertama di alam kubur, mungkar nakir.
razia Padang Mahsar, togak sampai tenggelam poluh, razia meniti titian Siratal Mustaqim. Foto siapa ndak awak bawa? Maka kata Nabi, siapkanlah dua bekal. Yang pertama puasa, yang kedua baca Quran. Aku Pak Ustadz, puasa tak tahan. Aku sudah kena penyakit mah akut, gula darah, diabetes, kolesterol. Banyak aja baca Quran. Membaca Quran pun tak sanggup Pak Ustaz. Asal ditengok titik batu kadang 3, kadang 2. Kalau begitu tutup ajalah Quran itu. Banyak-banyak berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku berzikir pun tak bisa Pak Ustaz. Mati aja lah ni. Tak ada guna membuat macet panam. Mbak somak bukan bawah. Jadi Islam ini agama yang susah atau agama yang mudah? Mudah. Tak bisa berangkat haji. Kuota haji penuh. Pekanbaru daftar tunggu 30 tahun. Bayar ONH 2025. Berangkat 2055. 2025, 35, 45, 55. 30 tahun. Kenduri tiap tahun. Berangkat 2025, mati 2035. Jangan berkecil hati. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sembahyang subuh, jangan balik ke rumah, duduk berzikir. Ini termasuk pengajian nih, zikir nih. Sebab kita tak ada cerita macam-macam, kita baca kitab. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Salat sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Itulah kenapa nanti kita salat sunatnya 6.30, karena itu waktu sudah terbit matahari. Dari mana Ustaz Somad tahu waktu terbit matahari? Caranya tengok waktu maghrib. Jam berapa maghrib? 18.22. Berarti jam 6.22 sudah bisa. Begitu cara menengok. Itu kan nanti berubah tuh. Bisa jadi jam 6.30, bisa jadi jam 6.15. Pokoknya tengok aja waktu subuh. Ini tidak bisa berlaku di seluruh Indonesia. Ini hanya berlaku untuk Indonesia bagian barat, khusus Sumatera, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Palembang bisa. Daerah lain belum tentu bisa. Nanti jam 18.22 maghrib, berarti jam 6.22 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Syaratnya 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah store ONH diambil balik duit dari bank. Nanti siang poinnya ke BSI, ke bank. Poinnya ke Bank Riau Kepri Syariah. Saya mau ambil duit saya balik. Loh, kenapa Bapak kan udah store? Aku udah haji umroh pagi tadi sama Ustaz Somad. Mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki, panjang umur, kita bisa haji dan umroh. Tapi andai pun umur tak sampai, istiqomah saja. Tak bisa hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari libur. Hari ini hari apa ini? Hari Sabtu. Besok hari Ahad. Duduk. Sampai pulang ke rumah. Macam orang penting aja. Banyak orang ini sekarang saya tengok di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sama istrinya. Sibuk betul bapak tu bu? Enggak. Balik tidur. Duduk di masjid. Kalau duduk di masjid tak ada pun pengajian dari jam 5 ke jam 6.22. Itu insya Allah 1 juz dapat duduk. Membaca Quran. Membaca Quran tuh pakai suara. Ini saya tengok ada sebagian orang baca Quran. Diam aja. Baca apa? Baca Quran itu tak boleh menyambung nafas. Nafas ditarik.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Pakai suara. Makharijul hurufnya betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Apa ijajah? Ijajah. Ada zat, ada zat, ada wa, ada ja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada sa, ada tha, ada syad, ada so. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa, salah-salah tak salah. Salah sebut tak salah. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Tak salah. Mentang-mentang baru hijrah, semua pakai huruf shin. Assalamualaikum. Kita ucapkan syukur kepada Allah. Bersalawat dan syalam kepada Allah. Alhamdulillah di Masjid Asy-Syalam ini sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Somad. Tak salah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, salah bunyi, salah makna. Tapi bukan berarti maksud saya, gara-gara ini Bapak Ibu takut baca Quran. Aku Pak Ustadz baca Quran ini tak lancar, aku bukan qori Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim ar. Tak dihitung satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. 10, 20, 30. Yasin 20. Taha 20. Ain sin qaf 30. Kaf ha ya ain sad 50. Jadi perhitungannya bukan berapa kali khatam, bukan berapa juz, bukan berapa ayat, tapi berapa huruf. Maka jangan berkecil hati yang tak lancar. Justru makin tak lancar, makin banyak pahalanya. Karena orang tak lancar, alam nasyuni. Tapi janganlah semua hidup tak lancar. Ini Masjid As-Salam ini Pak Ketua, ada maghrib mengaji, anak-anak mengaji di sini. Setiap hari Selasa, bawa anak-anak kita ke Masjid As-Salam, ada tilawah jam ba'da maghrib sampai isya. Saya minta kepada seluruh masjid-masjid yang ada di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia, Malaysia, Brunei, negeri-negeri Islam, tolong tanah kosong di samping-samping buatkan rumah Quran. Karena kami dulu di Mesir habis asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu syekh duduk di tiang mendengarkan anak-anak setoran Quran. Siapa saja boleh nyetorkan hafalan. Ngapalnya di rumah. Nanti nyetorkannya di masjid. Itulah fungsi namanya rumah Quran. Tidak boarding. Tradisi itu. Kawan saya, setiap akhir bulan, tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, rajin nyetor. Asalkan bulan-bulan 25, 26, nyetor. Saya tanya, kok kenapa rajin nyetor? Rupanya dapat duit. Untuk beli rokok. Kau, kata kami, kau berdosa memakai duit Quran kau beli rokok. Kata dia, aku kalau tak merokok ini hilang hafalanku. Masih ada kawan. Dia kalau nonton nih golak dia, aku nih.
yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, dua ni yang akan menolong awak. Yang pertama puasa, yang kedua Al-Quran. Yaqulus siyam. Apa kata puasa? Ay Rabbi ya Allah. Puasa tu nanti bisa bercakap. Ya Allah, mana'tuhu ta'am. Makanannya halal. Bubur kacang hijau halal apa haram? Halal. Ketupek gulai paku halal apa haram? Halal. Terbayang pula makanan di belakang pun. Tapi ketika bulan puasa halal apa haram? Haram. Mana'tuhu lisyam. Mana'tuhu ta'am. Aku kata puasa tadi bercakap pada Allah. Ya Allah, aku sudah menahan dia untuk tidak makan. Wasyahwah. Syahwat. Istri itu halal apa haram? Ini siapa? Ini halal-halal aja. Tengok dulu. Aku larang dia untuk makan. Aku larang dia untuk minum. Aku larang dia untuk syahwat. Karena aku kata puasa. Fasyafi'ni fihi. Kasih aku syafaat. Supaya aku bisa menolong dia. Itulah kenapa kita dapat syafaat puasa. Makan ditahan. Minum ditahan. Cakap ditahan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak sianu, laki sianu, bini sianu, tetangga sianu. Jangan cakap. Aku sedang puasa. Jadi gimana hubungan kita? Habis maghrib kita bercakap tadi. Sedang puasa bapak-bapak ini. Masuk ke toilet tempat wudhu Masjid As-Salam. Masuk air ke mulut sekali. Kumur-kumur sekali. Meludahnya 10 kali. Takut tetelan. Air wudhu itu halal apa haram? Halal. Tapi ketika sedang berpuasa. Ustaz Somad, ya. Kumur-kumur membatalkan puasa Pak Ustaz? Tidak, aku bilang. Mana pula batal puasa kena kumur-kumur? Tapi saya kumur-kumurnya pakai TS Pak Ustaz. La ilaha illallah. Pandai menjadi gara-gara. Dah. Itulah maka puasa tu bisa mengasih syafaat. Karena dia mengadu kepada Allah. Nah, macam mana pula Quran? Wa yaqulul Quran. Apa kata Quran? Mana'tuhun naum. Dia tidak tidur malam karena baca Quran. Billail. Fasyafi'ni. Gara-gara aku dia tidak tidur malam baca Quran dalam tahajud mengejar khataman Quran. Fasyafi'ni. Kasih aku syafaat. Ya Allah kata Quran. Quran itu bercakap. Kasih aku syafaat. Supaya bisa aku menolong dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Fayashfa'ani. Maka puasa dan Quran memberikan syafaat. Doakan supaya Ustaz Somad dapat syafaat puasa dan Quran. Dari bunyi aminnya macam tak setuju jamaah. Apalah salahnya agak kuat sikit. Amin. Kalau Tuan tak usah lah berpantun lah. Ini Pak Ustadz hadisnya ini sahih apa enggak sahih? Kami takut kalau hadisnya tak sahih Pak Ustadz. Rawahut Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Kabir karena kitabnya besar. Rijaluhu rijalus sahih. Periwayatnya semuanya sahih, sahih, sahih. Apa kata Imam Al-Hakim? Wasahhahahu Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadis yang disampaikan Ustaz Somad tadi hadis sahih. Wa akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Ada lagi seorang ulama namanya Ibnu Abi Dunya. Menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Ju'. Ada kitab namanya Al-Ju'. Ju' artinya lapar. Bi isnadin hasan. Sanadnya hasan. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Apa beda sahih dengan hasan? Bapak Ibu masih konsen? Kalau tidak, saya tetap juga ceram.
Ada periwayat hadis hafal hadis 10. Disuruh ulang. Coba kau ulang 10, bisa diulangnya 10. Itu nama hadisnya sahih. Ada periwayat hadis menghafal 10. Disuruh ulang, yang hafalnya tinggal 7, hilang 3. Itu nama hadisnya hasan. Ada periwayat hadis hafal 10, disuruh ulang, tinggal 1. Itu nama hadisnya dhaif. Dhaif artinya lemah. Ada penghafal hadis, disuruh hafal 10, disuruh ulang, hilang 10, dibuik-buiknya 20. Itu nama hadisnya maudhu', palsu. Membuik-buik hadis palsu. Apa contoh hadis palsu? Al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala penyakit. Itu hadis palsu. Yang membuik-buiknya siapa? Tukang jual terong. Biar laku terong. Al-bazinjan syifa'un. Tapi bukan berarti semua hadis tentang makanan itu palsu. Tidak. Hadis tentang madu tidak palsu. Boleh dipakai. Hadis tentang habba sauda. Habba sauda macam apa habba sauda? Jintan hitam. Sekarang saya tengok habba sauda yang dijual di Pekanbaru ini sudah dalam bentuk kapsul. Kalau kami di Mesir dulu, diboli sekilo, dimasukkan 3 sendok, dimasak air segini, nanti direbus sampai airnya setengah. Nah, baru diminum. Itu cara paling bagus minum habba sauda. Habba sauda obat dari segala macam penyakit. Kolesterol, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam baung. Apa yang menyebabkan stroke ringan? Karena darah yang disemprotkan jantung ini tak sampai ke otak. Terjadi penyumbatan. Kenapa darah ini menjadi beku? Gara-gara 2. Yang pertama minyak, yang kedua gula. Makan rendang, santan, minyak. Ketupek gulai paku, santan, minyak. Makan ayam gulai, ikan, kambing. Maka yang paling tinggi kolesterol 3. Daging merah, daging sapi, daging kambing, daging kobau. Yang kedua, jeroan, usus, yang sedap-sedap itulah. Yang ketiga, susu kambing, dan lain sebagainya. Adapun susu saset, susu kaleng, itu bukan susu. Itu gula kental. Makanya kalau diminum bukan sehat awak, naik sakit gula. Tapi, kenapa orang-orang tua dulu minum teh manis pagi, siang, malam minum teh manis tak ada kena penyakit gula? Dia habis minum teh manis pagi, mencangkul sawah 2 hektar. Keluar jadi keringat. Awak minum gula, tarik selimut, hidup asik. Menggumpal dalam darah. Makanya banyak orang di Pekanbaru ini sekarang jogging, lari pagi. Pas ditanya, Bapak hobi lari? Saya hobi lari Pak Ustaz. Biar supaya apa? Supaya bisa kita lari dari kenyataan. Ustaz Somad ini nampaknya menjaga makanan ya? Enggak. Saya tak ada jaga makanan. Undangan ke sana kemari, makan, minum gula, susu, teh manis. Di asalamnya aja yang minum air putih. Janganlah begitu Pak Ustadz. Ini Ustadz nih nyindir-nyindir tuh. Lihat. Saya sudah dikasih minum teh manis tadi di belakang. Tolong setiap Ustadz yang ceramah di As-Salam ini kasih air putih. Nanti kalau dia komplain bilang ini perintah Ustadz Somad. Kenapa? Karena Ustadz kalau ceramah pita suaranya panas. Kalau pita suara panas, dikasih air teh panas, dikasih air gula, rusak pita suara dia. Ustadz-ustadz ini banyak satu hari ceramah sampai 5 titik. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, teh. Maka banyak ustadz kena diabetes, sakit gula. Kalau sayang sama ustadz, kasih air putih. Macam Masjid As-Salam.
Setuju? Ini namanya efisiensi. Itulah hadis yang wak kaji subuh ini. Patutlah kitab ini tak hatam-hatam. Rupanya cuma satu hadis yang dapat. Panjang umur, sehat badan, nanti kita baca hadis 306. Tapi kira-kira dari penyampaian saya tadi, Bapak Ibu paham atau tak paham?